Nah, ketika Tanfidziyah sudah di luar tracknya, harusnya memang sudah ada yang menegur. Iya. Mungkin saya berpikir karena ini tidak ada yang menegur dan bahkan Suriahnya itu ikut menjadi Tanfidziyah, saya kira mungkin masyarakat atau orang-orang yang paham geram. Misal Akhirnya PBNU ini dianggap kacau ya. Kemudian ada MLB, kira-kira orang-orang MLB ini apakah akan lebih baik daripada yang PBNU sekarang? Iya. Ya, Yang bagus gitu banget. Ya, ingatkan lagi ya, saya ingat ya. Menghidupkan Gus Dur. Gus Dur itu Ini kayak pernyataan dia pribadi. tidak Insya Allah. pernah Di Suriah. Sekarang Gus kan lagi bermasalah nih Gus. ini. ini Kiai Yahya. Yai, mohonlah yakinkan kami warga NU bahwa PBNU itu masih berpihak kepada rakyat gitu loh. Tunjuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam gorong-gorong, jumpa lagi bersama kami di NU Underline. Semoga kita semua sehat walafiat, bahagia dan sejahtera. Amin. Amin. Kita akan ngobrol bincang lagi seperti biasa, tapi sebelumnya bahasanya apa ya? Silahkan di like, subscribe. Subscribe-nya nggak naik-naik nih. Kalian harus subscribe dan share. Alas ya jadinya. Iya, aduh, emang harusnya malas. Subscribe gitu ya. Terkait hari ini ngomong soal Saya udah subscribe dulu ya. ya warga NU lah ya, apa kabar dengan PBNU itu. Karena belakangan banyak isu-isu yang kembali menyorot problem. Ya kalau bisa dikatakan problem lah. Ada PBNU jangan lupa pengurus PBNU. PBNU Sabda. Pengurus besar atau ulama. Ada isu MLB, ada isu Patman gitu dan seterusnya lah. Apa kabar PBNU hari ini? Nah, mungkin dari Kiai yang dari bawah ini Mas Jawa, apakah masih NU. NU apa sudah NU banget? Apa kabar Apanya itu? di bawah? PBNU-nya. Di kalangan ranting MWC gitu loh, masih peduli nggak dengan PBNU gitu? Apa kebalik PBNU-nya nggak peduli sama ranting? Enggak, sebenarnya kalau yang saya lihat itu di ranting, di cabang itu masih satu komando. Artinya walau bagaimanapun punya tipikal seperti udah sami'na wa ata'na, biarkan sajalah di atas memang seperti itu, kita mah tetap memperkuat yang di bawah. Makanya ada masih banyak pergerakan-pergerakan yang lumayan masif ya. Terus habis itu pengkaderan juga seperti PKD, Ansor, PKD, Iklatsar. iya di Klatsar. Sekarang juga ada hari ini tadi siang Ansor, pembentukan lagi, terus secara masif rekrutmen banser segala macem. Jadi di bawah sih tetap berjalan normal apa adanya. Biasa kalau seumpama di atas itu biasanya nuansa PC, ke atas itu biasanya nuansa politisnya yang kencang. Jadi makanya ya NU sebenarnya baik-baik saja di bawah. Cuman di atas itu mungkin NU di persimpangan jalan. Oh, ada. Ya, artinya sebelumnya mendukung siapa, habis itu balas jasa kepada siapa, nuansa politisnya itu kan kencang sekali. Makanya ada salah satu cicit pendiri NU sampai mengatakan bahwasanya NU itu jangan dibawa-bawa terlalu dekat dengan kekuasaan, gitu. Artinya sedikit ada keresahan gitu bagi cucu-cucu dari pendiri Nahdlatul Ya, Ulama. itu yang sehingga membuat ada isu MLB. MLB masih ini ya, masih bergulir ya. Ya kalau kata Gus Yahyanya katanya itu mah udah mimpi di siang bolong. Gus aja gitu. Iya udah pede, artinya apa? Enggak seperti sebelumnya gitu. Tapi mungkin nggak sih MLB itu akan terjadi gitu? Karena kan ini sudah diformalkan menjadi pra MLB. Udah ya? Udah kemarin. Udah. Pra MLB. Mungkin nggak terjadi MLB ini? Mungkin. Ya, tinggal sah atau enggak MLB-nya itu. Kalau mungkin mah mungkin semua orang bisa bikin MLB. Tinggal
kan ini tinggal pengakuan publik. Apakah MLB itu dinyatakan sah atau tidak? Itu kan trust masyarakat NU terhadap PBNU lebih besar atau terhadap MLB lebih besar. Kalau secara kepentingan kan, jangankan MLB, muktamar aja kan penuh dengan kepentingan yang resmi gitu, nggak ada B-nya gitu, LB-nya gitu. Lagi yang MLB ya itu pasti kepentingannya sangat kuat memang. Tapi emang kalau kita lihat kan bukan masalah MLB, tapi emang tingkah laku kocak PBNU memang. Kocak di mana? Kalau dibilang kocak itu gimana? Ulama loh ini. Yang mana nih ulamanya? Perspektif mana dulu? Emang lagi kocak nih PBNU. Dulu ketika orang demo minta MK yang kondisi darurat Indonesia, Gus Yahya infonya ke istana ngomongin tambang. Sekarang lagi ribet Pajak. malah bukan mendukung sih, menyuruh mengkaji atau Iya. apa namanya? Iya. Jangan seudon dulu lah gampangnya gitu. Coba dilihat Defense, macam itu. Itu kan kocak ya. Kocak ya benar. Kocak. Kalau PBNU tahu PPN ini kan pajak paling tidak adil. Karena semua orang kena. Mau miskin, mau kaya, namanya PPN. Kalau kita beli sesuatu pajaknya 10%, 11%, ya semua orang miskin, kaya, nggak miskin, bahkan yang nggak beli kena semua. Beda halnya dengan PPH. Kalau PPH kan kekayaan di 50 sampai 250 5%, 250 sampai 500 15%, 500 sampai 1M 30%, apa sampai 2M gitu lupa saya. Pokoknya dia punya tingkatan, ketika orang semakin kaya pajaknya semakin tinggi. Nah, ada PTKP juga kan yang pendapatannya cuma di bawah 50 UMR tuh nggak kena pajak. Itu kan adil lah istilahnya. Kalau ini PPN. Kalau ini kan Menyeluruh ya? PPN semuanya, kenapa yang dinaikin itu? Kenapa nggak PPH gitu ya? Iya. PPH semua mah naikin 50% yang punya pendapatan setahun 2M ke atas gitu. Itu kan lumayan. PBNU mungkin pede aja kali ya, tambang udah dapet sih. Barangkali mungkin NU akan mampu membayar itu warga NU gitu. So, itu husnudzon ya. Iya, husnudzon. Suudzon gimana? Ternyata tambangnya nggak, misal dia nggak dapat juga. Nah, itu suudzonnya. Iya. Tapi udah sampai mana sih tambang itu? Jangan kan orang dalam. Alhamdulillah kemarin dikabari bahwa saya akan dapat bagian 2% dari tambang. Nyangkul ya. Itu. Tapi memang kalau saya sih melihatnya MLB ini kan harusnya salah satu cara paling akhir ya untuk membuat PBNU ini jerah. Saya berpikir bahwa PBNU itu kan tentu kan ada Dewan Syuriah. Surya, ya. Itu satu lembaga yang berada di atas Tanfidiyah yang posisinya untuk mengarahkan dan menegur. Atau ada ulama-ulama sepuh. Iya. Nah, ketika Tanfidiyah sudah di luar tracknya, harusnya memang sudah ada yang menegur. Iya. Mungkin saya berpikir karena ini tidak ada yang menegur dan bahkan Suriahnya itu ikut menjadi Tanfidiyah, saya kira mungkin masyarakat atau orang-orang yang paham geram. Akhirnya mengadakanlah MLB. Nah, kegeraman itu ternyata bukan hanya dilihat mereka-mereka yang paham tentang NU. Masyarakat grassroots pun melihat. Satu, sederhananya, tidak adanya daya kritis dari PBNU terhadap pemerintah. Iya, kumpul terus ya? Kumpul terus. Sejak awal PBNU dituntun oleh pemerintah untuk jadi ketua umum PBNU, gitu kan, dituntun. Paham. Iya, sejak awal dituntun itu sampai sekarang tidak pernah terucap satu kritik pun terhadap pemerintah. Mulai dari dulu masalah pajak sampai omnibus law, apalagi itu banyak banget. Tidak ada cipta kerja, kan? Tidak ada kritik terhadap Mahkamah. Iya, MK.
Dan itu sangat disayangkan. Nah, sekarang yang lagi menarik nih, menarik. PBNU membuat narasi tentang menjaga ekosistem alam, ekologi. tentang ekologi, fikih ekologi. Aneh itu kan. Padahal dia sendiri menerima konsesi tambang. Iya. Kayak lagi nyapu itu. Pak. Iya. Lagi nyapu. Ya. Itu kocak kalau kata beliau nih, kocak. Tadi Itu yang dimaksud kocak ya? Iya. enggak, itu kalau itu enggak saya anggap kocak, Apa? pintar itu. Karena gini loh ya. Semua kerusakan Tumben banget dukung. itu kalau beliau katakan itu aneh, itu ini apa namanya langkah PBNU paling pintar. Karena semua kerusakan alam atau kesalahan sistem ini itu paling mudah dilegalisasi dengan ilmu pengetahuan. Oh iya, ya. Ketika PBNU mau ini tambang, supaya tidak terlalu diserang, harus disiapkan ilmu pengetahuannya dulu. Maksudnya itu bukan ilmu pengetahuan untuk mengurus tambang, bukan. Ilmu pengetahuan untuk menjaga supaya nggak disalah-salahin banget lah. Ya, mungkin opini baru lah. Bisa ada Disitulah peran ketua Lapsdam itu. Nah, ya. Yang membuat narasi. Ya. Itu kalau ini ya. Atau Gus. Kalau prasangka pinternya bener ya, nggak tahu ya apa itu cuma sosokan supaya nggak terlihat ini, ya itu jadi kocak lagi kalau kayak gitu. Tapi kalau emang dia pintar, emang langkahnya tepat. Kalau ini, tapi kita nggak tahu ya maksud tujuannya bikin fikih ekologi itu seperti apa. Bisa jadi emang untuk cuma apa namanya, cuma menunjukkan ke publik bahwa PBNU peduli dengan alam. Kalau kayak gitu doang mah kocak, berarti berlawanan dengan tambang. Tapi kalau tujuannya dia menggiring opini atau membuat ilmu supaya apa konsesi tambangnya dianggap oke, nah itu baru lumayan lah. Pinter ya. Lumayan lah. Tapi kayaknya belum ada info perjalannya tambang sampai mana progresnya ya. Belum. Filenya udah. Coba telepon bendara umum dong. Iya, nanti HP-nya apa sih, Pak? Itu yang urus tambang tuh beliau. Ini PBNU lagi digoncang-gancing bukan hanya tambang ya, tapi belakangan juga ada ini kelanjutan dari Jatman yang ribut-ribut soal periode, kemudian ada organisasi baru ya, Pakman yang didirikan oleh Lutfi. Itu kira-kira bentuk pemberontakan apa seperti apa Pak Dalem? Tetangganya Habib Lutfi. Oh iya, Oh iya benar. Kalau soal Jatman Pakman itu kan itu kisru internal ya, gonjang-ganjing dunia sufi ya. Ya terjadinya kisruh ini kan ya tidak kemudian tidak tetap berangkat dari kekacauan dari pengurus PBNU sendiri. Dia tidak mampu meredam permasalahan-permasalahan di bawah. Ya, bahkan pengurus ini justru membuat masalah sendiri gitu ya. Jadi kalau berkaitan dengan apa? Oke, tadi Bang Kiai kembali ke situ. Oke, kalau di bawah mungkin mereka bergerak ya. Warga NU bergerak. Tapi kalau NU itu kan sebagai organisasi, jadi bukan lagi bicara jamaah tapi jamaiyah kan. Kalau ngomong jamaiyah berarti ya ada organisasi, ada struktur yang terbentuk, yang rapi, yang itu berjalan sebagaimana visi dan misi organisasi. Dan kebanyakan pengurus sekarang memang ya tidak tepat atau menyalahi aturan visi misi organisasi sebagai organisasi masyarakat ormas keislaman kan gitu. Dengan tadi dibahas juga banyak sekali hal-hal yang harusnya dikritik, ditolak kebijakan pemerintah, tapi PBNU diam. Nah, kemudian berkaitan dengan MLB ini tetap, saya kira akan tetap berjalan, tapi sejauh mana kekuatan MLB bisa menggeser Gus Yahya itu mungkin tipis. Tapi golnya kira-kira? Golnya MLB ya bisa jadi hanya konsolidasi untuk menggeser Gus Yahya di muktamar kemudian kan, atau mengambil peluang karena posisinya gini. Secara politik Gus Yahya itu lemah. Buktinya menyodorkan menteri-menteri yang diterima hanya Gus Ipul.
Ya Gus Men apa Gus siapa? Sekarang posisinya di mana juga nggak jelas ya, nggak jelas. Artinya posisi Gus Yahya PBNU sendiri itu sangat lemah di mata Prabowo. Jadi Prabowo tidak mendukung 100% Gus Yahya PBNU. Ini menarik. Sebenarnya yang akan menarik itu bukan MLB-nya, nanti di muktamarnya berikutnya. Tahun berapa? ya di sana berarti ya. 2026. 27. Betul lah. Itu kan udah mulai konsolidasi kayak misalkan Nusron itu berdampingan sama Kiai Zulfa terus. Itu. Ini kan simbol ini. Nggak bisa jadi calon ketua sama sekjen ini. Atau apa? Ya begitu juga di Jawa Timur mungkin akan menyodorkan siapa gitu ya. Jadi ambil posisi masing-masing ingin menunjukkan bahwa kita di Jawa Timur punya gerbong yang kuat gitu ya. Ini MLB ini yang di luar Gus Yahya itu kuat gitu. Ya bonusnya bisa jadi bisa menggeser bisa enggak, tapi menurut saya tipis. Jadi seolah-olah MLB itu mengambil kesempatan lemahnya Gus Yahya di mata ya kayak Prabowo. mendelegitimasi lah ya buat nanti nyalon lagi. Ya kemudian Patman Jatman ini ya kemudian terjadi kisruh itu kan itu internal sih sebenarnya internal. Ya atas dasar ya ketidak apa namanya pengurus ini tidak mampu bisa mengayomi sampai ke bawahannya. Dan dengan sebagai warga NU masa terayomi nggak ya? Alaf NU. Masa terayomi nggak Pak? Nggak tahu saya. Tapi dengan adanya MLB ya, Iya. itu bakal apa namanya kondisinya lebih baik dari kepengurusan sekarang atau Oh kalau misalkan menggeser. iya Oh iya. kondisinya? Artinya kalau semisal PBNU ini dianggap kacau ya. Kemudian ada MLB, kira-kira orang-orang MLB ini apakah akan lebih baik daripada yang PBNU sekarang? Iya. Ya, Yang bagus. Oh, balik lagi pada pertanyaan kalau. iya. Ini Enggak, artinya tergantung, orang-orang tergantung nanti kapasitasnya. Kecuali nanti calon pemimpinnya punya integritas, punya pandangan-pandangan luas gitu. Artinya tidak bicara tentang masalah kekuasaan yang menurut saya sekupnya itu kalau udah nasional NU sudah selesai. Makanya bagaimana nanti NU itu kan bagaimana punya lembaga pendidikan yang diterima di kampus-kampus Bonafide, habis itu SDM NU, lembaga pendidikan NU itu kan yang harus dibangkitkan itu lembaga pendidikan, ekonomi NU, bagaimana ekonomi kerakyatan UKM itu loh. harusnya begitu harus. Iya, kalau bicara ke bawah ibaratnya bagaimana kalau mau bersinergi dengan pemerintah, sekarang pemerintah kan ibaratnya pengen ekonomi itu berjalan. Habis itu bagaimana SDM dengan pendidikan. Mari naikkan dengan Muhammadiyah aja dengan saudara ibarat. Dengan Muhammadiyah aja lembaga pendidikan kita. Tapi walaupun secara basis kultural justru sekarang itu nanti next di masa depan itu justru yang dari pesantren itu yang konsentrasi pendidikannya lebih hebat menurut saya. Dengan adanya media sosial dan orang-orang pesantren itu tidak banyak terkontaminasi oleh media, fokus pada pendidikan, itu next 20 tahun yang akan datang NU masih akan tetap eksis. Itu. Karena konsentrasi pendidikannya jelas. Lihat di luar sekarang pendidikan itu sudah terkontaminasi oleh medsos, pesantren tidak. Ya. Eksis sebagai warga bawah atau Bukan, artinya eksis dari sisi keilmuan ya. Eksis dari sisi keilmuan. Karena yang dipelajari tetap ilmu keagamaan. Habis itu sekarang juga pesantren sudah melek tentang masalah ilmu-ilmu eksak. Kalau dulu kan pesantren taunya tentang ilmu agama saja. Sekarang kan bagaimana sebuah pesantren-pesantren itu mengikuti pola-pola perkembangan zamannya. Artinya di situ diajarin juga matematik, diajarin juga tentang masalah kimia, fisika, segala macam. Jadi NU sebenarnya dari pendidikan mengikuti pola zamannya. Karena kalau NU itu tidak mengikuti pola zamannya, seperti zaman dulu yang sampai keluaran pesantren tidak dapat ijazah, akhirnya tidak banyak orang-orang yang pada era 80-90 pure pesantren tidak dapat ijazah, itu tidak ada penyerapan pada lembaga-lembaga yang memang butuh ijazah. Sekarang sudah mengikuti. Kembali ke ini, kalau tadi dikatakan bahwa Prabowo hari ini
seperti tidak mendukung PBNU ya. Tapi kok PBNU sikapnya maksudnya nggak ada apa ya? Perlawanan. Iya, kontra narasi gitu loh. Kalau dulu kan Jokowi kan meluk banget ya. Akhirnya kan wajar lah kalau PBNU selalu mendukung gitu. Nah, hari ini kan Prabowo nggak dukung nih. Persoalannya ya itu tadi jatah menteri sedikit. Kita lihat statement Gus Yahya Harusnya ngamuk. statement Gus Yahya terakhir soal pajak 12% itu. Statement terakhir gimana? Jangan, intinya tidak, masyarakat ini tidak langsung boleh langsung protes, dikaji dulu. Jadi dengan bahasa seperti itu Normatif. itu menunjukkan bahwa dia cawe-cawe ya, Pencitraan lagi, merayu-rayu bahwa NU masih mendukung Bisa pemerintahan, masih bisa diandalkan ketika pemerintahan ibaratnya digebukin soal pajak 12%, banyak yang tidak mendukung. PBNU muncul di permukaan secara tidak langsung membela. Ya, kalau nolak kan jelas tolak pajak 20%. Makin ringsek gitu ya. Mensyaratkan rakyat misalnya gitu. Kan enggak dengan bahasa apa ya? Diplomasi kan? Iya. Dengan bahasa itu. Berarti PBNU ini hari ini nggak peduli sama warganya ya. Jamaahnya udah nggak dipeduliin. Iya. Kita nggak tahu ya. Soalnya Gus Yahya ini kan dari muktamar emang jargonnya menghidupkan Gus Dur. Balik lagi. Ini mau haul Gus Dur nih. Ini mau haul Gus Dur nih kebetulan. Iya. Pemikiran Gus Dur yang tidak bisa ditangkap di era waktu beliau mengeluarkan statement itu kan terbuktinya setelah berapa tahun. Nah, mungkin Gus Yahya pengen meniru seperti itu mungkin. Akan terbukti beberapa tahun kemudian. Akan terbukti beberapa tahun kemudian. Dari sisi ininya ya, Ya udah, berarti sekarang Karomahnya. isi karomahnya. Jadi yang belum dijawab pertanyaannya abang Iya, abang ini. abang Salafi satu ini. Abang Salafi ya. Apa Bahwa pertanyaan? lebih baik apa Kalau- tidak? Kalau ada MLB penggantinya apakah lebih baik atau tidak? Penggeraknya aja dulu lah, kayak siapa sih MLB tuh? Ya, Gus Salam, ya. Kiai Jazuli, terus siapa yang sepuh ada? Yang sepuh ada nggak? Imam Marzuki Mustama. Ya, Marzuki Mustama. Ya kalau tokoh-tokoh yang dituakan kan salah satunya Kiai Marzuki Mustama ya. Permasalahannya itu nanti ketika MLB itu berhasil, tim MLB itu solid apa tidak untuk mendukung satu orang. Iya. Khawatirnya Jangan-jangan malah rebutan juga di sana rebutan ya. juga. Ujungnya nanti pengesahannya di Menkumham tetap ya. Iya, tetap. Iya. Mungkin polanya kayak dulu NU garis lurus kali ya. Ya, tapi kalau NU garis lurus kan dia kan nggak sampai untuk mengadakan MLB. Iya. Itu kan dia hanya gerakan Komunitas lah ya. gerakan komunitas iya. Prediksi doang. Kalau ini mencoba untuk Ya, memformalkan. kalau pertanyaan itu apakah lebih baik atau tidak sebagai jawaban orang fasik ini. Seudon terus ya. Saya kira itu cuma buang-buang waktu. Cuma buang-buang waktu. Iya, ada MLB atau enggak ini sama aja. Sama isinya manusia juga. Masih sulit itu. Ini tinggal bagaimana persoalan mereka tuh pernah MO apa enggak, manajemen organisasi ya. Iya. Apakah PBNU sekarang ngerti organisasi atau tidak, atau yang mikirin apa yang MLB juga ngerti organisasi atau tidak. Organisasi secara utuh ya, secara ideal. Kalau mereka ini tidak mengerti ya sulit. Sama aja ya, nanti Sama akan digerakkan aja. juga ya. Nantinya akan ini, dan tujuan pasti NU tuh berjamiah atau apa kan, itu yang sulit, harus suruh belajar aswaja lagi sebenarnya ini orang-orang ini. Kalau cuma tujuannya kekuasaan, mengganti si A si B dengan karena faktor kedekatan politiknya faktor pilihan politiknya nggak cocok, faktor ini, nah itu mas berat. Jangankan sekelas PBNU yang ini, Jatman sama Patman aja yang sudah terkenal Torikoh yang Anomali sufi sekali itu ya. itu kan aneh gitu. Goncang juga ya. Iya. Seorang sufi masa berebut ini gitu, seorang Torikoh masa ini Kekuasaan. berebut nama. Anomali itu. Iya. Torikoh yang ini kan yang Itu penting, paradoks ya. yang penting dilihat Allah Subhanahu wa taala gitu. Masih butuh pengakuan manusia. Masih ternyata. pengakuan manusia ini kan dipertanyakan. Pertanyakan, ya. Kalaupun itu benar, kan kita nggak tahu ya maksudnya adanya Jatman, adanya Patman itu apa, kan kita nggak tahu maksud dalam hati seseorang, kan nggak tahu. Tapi kalau dilihat fisiknya kan gitu, itu yang Toriko, apalagi yang
tidak toriko. yang PBNU secara utuh gitu. Tapi kalau saya Tapi yang melihatnya pasti NU tetap ada. tetap kata beliau tetap eksis tuh sampai kapan. Tetap ada. Saya kalau menurut saya gini, di nilai plus dari adanya MLB, karena saya melihat itu kalau kayak kita berbicara tentang kemanusiaan ya, orang itu kalau misalnya sudah diberikan kekuasaan, ada yang memang dia tetap konsisten dengan perjuangan-perjuangan sebelumnya, ada yang lupa ketika diberikan kekuasaan. Ya. Nah, tapi saya melihat itu bahwa PBNU sekarang wacana MLB itu kan sudah sangat lama sekali ya. Iya. Berarti kalau misal kita melihat bahwa ada sekelompok masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh PBNU. Ya. Nah, anehnya itu ketika wacana MLB sudah mulai bergelora, terus netizen atau masyarakat sudah mulai mengkritis, tidak ada perubahan sama sekali dari sikap PBNU. PBNU masih tetap aja. Masih tetap seperti itu. Itu yang anehnya itu. Apakah beliau-beliau ini tidak mengambil pelajaran dari gerakan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat itu? Itu anehnya di situ. Nah, maka kalau menurut saya menyambung beliau juga tadi masalah kedekatan dengan pemerintah. Sekarang udah Padahal nama. iya. sudah berapa kali? Kalau yang pertama kan periode kemarin PBNU masih mendapatkan jatah ya, masih benar-benar dirangkul. Sekarang seakan-akan hanya ya yang penting nggak teriak aja lah, yang penting nggak ngoceh aja, yang penting diam gitu. Tapi ternyata sikap PBNU terhadap pemerintah malah seakan-akan beliau itu, mohon maaf ya, kayak jongosnya akhirnya mendukung semua kebijakan dan sebagainya. Kalau menurut saya ini salah satu upaya agar ketika nanti muktamar tidak diganggu. Ya. Misi itu tidak diganggu. Itu yang paling penting kan. Bagaimanapun juga pemerintah punya power besar. Kalau misal ternyata misinya diganggu, sudah nggak punya power, nggak punya backend ya sudah. Maka menurut saya ya paling aman, ya udahlah nggak usah teriak aja lah. Yang penting diam aja. Mengenaskan ya. Saya melihatnya seperti itu. Seorang ulama segitunya ya ke pemerintah ya. Ini sedih kalau kita refleksikan ini. Berat. Sebenarnya kita ya. ya PBNU ini sebenarnya apa ya? Dibilang apes apa populer ya bisa jadi. Kasihan Kan para dukung ulama. mati-matian ketika pemilu ya, dari mulai Ansor lah. Iya, ya kan? digerakkan semua keras. Sekarang Ansor juga nggak dapat jatah menteri, nggak dapat apa-apa itu ya. PBNU-nya juga cuma Gus Ipul yang dapat. Erick Thohir ya meninggalkan PBNU juga deh, Erick Thohir ya. Sibuk PSSI. Nah, sibuk PSSI nggak ngurusin apa Lapsdam. Iya. Ya makanya jadi nggak mikir karena pusat pemikirannya ngurusin yang lain gitu. Iya. Nyelhit. Jadi Gus Yahya memang pada posisi ini dia dihajar sana sini. Pertama dia ditinggalkan oleh Prabowo begitu saja. Kemudian dari internalnya juga banyak yang ini kan menuntut atas kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang dilakukan Gus Yahya. Sehingga dia pada posisi ini goyang ya. Muktamar itu kan tetap dia harus posisi kuat kan. Nggak, kalau dulu masih lah kemarin masih didukung oleh adiknya Menteri Agama itu. Sekarang sekjennya Sekjennya lagi sibuk lagi Agus. terlalu akur sama Cak Imin yang masih berseteru dengan Gus Yahya. Iya. Akur dan seolah-olah memang nggak terjadi apa-apa udah. Nah, ini. Jadi butuh kekuatan dukungan gitu ya. Yang support instrumen politiknya tidak ada. Iya. Support PBNU kan selama ini PBNU memang tidak bisa lepas dari pemerintah politik kita. Meskipun udah dikasih tambang ya. Tambang bisa saja lepas. Gus Yahya oke lah, sekarang udah megang tambang. Tapi begitu selesai Digantung saya tambang. begitu selesai udah kan. Gus Yahya kalau dia nggak punya instrumen politik, apa yang dia perjuangkan tambang ini ya begitu lepas begitu saja. Ya. Keilmuan redup, kritisisme redup, Untuk semua. ke bawah redup. Ya makanya kita Apa tuh? sebenarnya kalau saya sebenarnya ngomongin MLB Sedih ya? itu Kaderisasi. gimana gitu. Masa Kaderisasi Dan kalau kaderisasi sih berjalan. masih berjalan. Sekarang masif, artinya kaderisasi itu berjalan. Dari beberapa sampai ranting sampai MWC itu tuh kaderisasi lagi. Kaderisasi yang versi mana itu?
enggak kaderisasi dari sisi keorganisasian ya, pengenalan tentang NU, habis itu rekrutmen itu sekarang lagi Organisasi masif. yang resmi yang dibuat PBNU itu loh. Nah, kalau untuk kaderisasi PBNU artinya kalau menjadi Apa namanya tuh? Apa Namanya tuh? kan sulit banget itu. PKPNU. PDKP. PM. PM kalau untuk jenjang yang lebih tingginya kan PM. Ya. Itu menengah untuk persyaratan untuk di PC ke atas itu kan PM. Nanti ujung-ujungnya PT tuh. Iya. Tapi memang yang diinginkan waktu itu memang waktu pasti banyak nuansa politik waktu itu memang PBNU pengen sekali mengambil PKB. Iya. Nah, Caimin waktu itu ketika sudah ada bahasa PBNU, ketika kedatang ke istana itu justru pembicaranya jadi nggak nih PKB kita ambil. Nah, Caimin baru lari ke Megawati. Itu. Proyek fikih peradaban udah ganti. Jadinya apa yang baru tuh? Humanitarian Islam. Iya. Itu kayaknya nggak laku juga ya. Nggak laku. Itu kenapa di Bali itu sudah kenapa nggak jadi di apa ambil alih ya karena Itu karena Caiminnya lari ke Megawati. ya pusatnya juga tidak merestui ya maksudnya Iya. nggak jadi lah. Iya, nggak jadi. Emang Prabowo-nya Bali ya, acara di Bali. iya. Itu memang seperti itu. Program keluarga maslahat masih jalan nggak? Apa sih itu PKH. realnya keluarga maslahat tuh? Program apa itu? Program maslahat Ya. belum Program sampai belum sampai Ya kan Kayaknya mandek lagi. kan pembinaan Iya. ininya Jokowi udah langsung. Iya, pembina. benar. Dewan Pembina. Sebenarnya ini Pembinaannya. Apa ya program apa ya nggak ada yang kontinu? dengan kondisi seperti ini sebenarnya yang dirugikan tetap warga NU sebenarnya. Betul. Ini kondisi yang sangat kacau dan seolah-olah dia baik-baik saja gitu, seolah baik-baik saja di warga NU, tapi ini kan kacau. Kalau kita lihat Prabowo mengambil menteri, kan orang NU itu kebanyakan nggak semua. Ini kan pada dasarnya mereka kan menitipkan aspirasi politiknya di PBNU dan PKB. Nah, sekarang di pengurusan Prabowo ini hampir tidak ada menteri atau ini yang benar-benar mewakili PKB dan PBNU. PBNU. Cuma formalitas saja supaya cuma ngasih formalitas saja lah, kayak PKB PBNU dikasih Menteri Sosial, terus apa namanya Caimin PKB dikasih Caimin sendiri. Secara struktural kan nggak ada, walaupun ada di dalam situ orang-orang PKB kayak Karding orang PKB, terus siapa lagi itu istrinya Sastra tuh Bu Ya, siapa? Rifa. Bu Rifa. Itu juga Tapi orang- bukan di kementerian strategis ya. bukan gitu, bukan mewakili mereka sebenarnya. Kayak itu kan banyak gitu kan, ada Amin, ada Nusron, tapi kan bukan mewakili PBNU. Jadi Iya. secara aspirasi keorganisasian berat emang. Tapi kalau aspirasi ke NU-an tergantung mereka, apakah mereka punya orang-orang NU yang di dalam pemerintahan ini punya apa namanya ya, fokus terhadap warga NU NU apa enggak? atau warga Indonesia secara keseluruhan. Saya yakin mereka akan lebih fokus kepada warga Indonesia secara Atau untuk keseluruhan. kepentingannya mereka sendiri. Nah itu nggak tahu itu. Kita ini lagi baik ini. Saya anggap mereka fokus terhadap seluruhan warga Indonesia, jadi bagus sebetulnya. Tapi secara NU berat, kalau warga NU berat. Makanya ketika ada pajak 12%, kan di dalam orang pemerintahan banyak orang NU tuh. Iya. Kalau benar mereka ini Peduli. peduli terhadap warga NU yang kalangan menengah ke bawah, Harusnya ya nolak keras. harusnya kan mereka kan pembantu presiden, minimal namanya pembantu kan ketemu majikannya gitu loh. Iya ngomong. Setiap ini ngobrol bisa lah gitu. Kadang tuh pembantu omongannya lebih dengar daripada istrinya gitu kan. Ada. Itu yang Tapi ini. dari tadi kita kan ngobrol tentang kejelekan aja ya. Ada nggak sih kira-kira nilai plus kebaikannya itu? Sulit. Kalau misal berbicara tentang kiprah PBNU di masyarakat yang versi sekarang ya, ada nggak nilai plusnya? Kalau untuk kiprah secara keseluruhan sebenarnya PBNU sih sebenarnya memang mewarnai. Cuman Iya. kalau untuk masalah di masyarakat NU masih
masih baik-baik saja sebenarnya. Kalau masyarakat mah selalu dia punya Selalu, prinsip ya, husnuzon sam'an wa ta'atan. Iya. Dia tidak akan pernah terlibat dalam kebijakan politik yang dimainkan PBNU. Ya itu dia PBNU-nya itu yang Iya, makanya kira-kira kalau misalnya kita mengkomparasikan, contoh sederhananya lah, Iya. komparasikan dengan pemimpinan sebelum-sebelumnya, ada tidak kebijakan PBNU sekarang Yang yang buat memiliki nilai plus atau yang menyenangkan warga ya. memiliki kemanfaatan sampai Iya. bawah itu. Yang bikin Kalau warga dulu kan bersyukur. sederhananya, PBNU punya kebijakan yang akan dirasakan manfaat oleh masyarakat, yaitu Iya. adalah koin. Itu koin itu kan kebijakan yang digulirkan dari pusat sampai ke bawah rata itu, dan yang menikmati masyarakat sekitar. Ini Yang itu pusat, yang ini iya, kebijakan yang sederhananya, Iya. contoh sederhananya. ya ada UNU juga sebelumnya kan sangat dirasakan kan? Iya. Oh iya itu Iya, UNU. banyak banget. Kalau kita komparasikan, Karena ada sekarang- tambang belum dirasakan. Nah, itu nilai plusnya. Belum ini, belum. Itu nilai plusnya. Masih Jadi- dicangkul dulu. Tersandera itu. PBNU sekarang itu saya lihat itu tersandera. Tersandra. Itu tadi sejak awal. Dari awal. Makanya kenapa kok masalah PPN juga kok seolah-olah nggak ada gregetnya gitu, malah memberikan statement udahlah kita lihat dulu konteksnya segala macam. Iya. Orang dari pertama lagi demo datang ke istana. Sekarang orang ribut PPN 12% malah seolah-olah menjadi corongnya pemerintah, saya bilang. Jubir. Iya kerja jubir. Padahal tapi saya ini loh ragu sebenarnya. Gus Yahya bilang kita harus baca dulu, beliau baca nggak ya? Harusnya kan situ yang baca ya. Enggak, kalau belum baca saya kasih tahu sebenarnya Nah, beliau kan punya isinya gitu. staf ahli lah. Salah satu isinya itu kan di pajak 12% itu yang akan kena pajak kenaikan itu adalah barang premium. Iya, barang mewah. Barang premium, bahan pokok juga kena tapi yang premium. Iya. Contoh satu kategori barang premium, beras, kan bahan pokok kan yang kita makan sehari-hari itu yang kena 12% cuma barang premium ya. Tapi ternyata setelah dilihat kategorinya barang premium itu yang kita makan tuh premium sebenarnya. Yang enggak premium tuh beras bulog atau beras raskin atau apa itu yang enggak premium. Jadi ya kemungkinan pasti kita kena gitu loh maksudnya. Iya. Ya emang kata-kata pemerintah ini yang kena barang-barang premium, iya benar. Tapi ternyata masyarakat kita itu makan, yaitu yang kita makan Data itu, dikategorikan oleh pemerintah Premium. itu barang premium. Kalau nggak salah beras tuh yang premium dikategorikan yang tingkat Yang keutuhan bijinya 85% atau apa gitu. Beras Cianjur gitu ya. Enggak yang keutuhan biji atau apa Oh. itu 85% atau ini. Dan kita makan kan kayak gitu, beras Alfamart, Indomaret, terus yang harganya 14-15 ribu itu. Premium lah. Kena semua itu. Ya, kalau lihat satu poin itu, ya, nanti bisa inilah netizen bisa baca sendiri sih ini ya. Itu ya kena, sebenarnya tuh kena, cuma akal-akalan nama doang sebenarnya. Iya, iya. Makanya ketika PBNU bilang kayak gitu suruh mengaji, ini baca nggak ya kira-kira? Iya. Saya kemarin kan pas di Saudi itu ini ya, melihat bahwa ternyata Saudi itu setelah berpikir cadangan minyaknya mulai habis, akhirnya Saudi mulai menerapkan pajak. Ternyata pajak yang diterapkan itu besar sekali, 15%. Dan itu di semua barang itu wajib kena pajak. Akhirnya ketika saya beli misal, ini barang air harganya 1 dirham atau 10 dirham lah, itu bayarnya secara otomatis akan lebih ke banyak Masuk 15%. PPN. Iya, termasuk PPN lah contoh sederhananya itu. Iya itu. Nah, dan itu masyarakatnya nggak bisa ngapa-ngapain karena kebijakannya kebijakan kerajaan. Tapi realitanya di grassroots-nya teriak semua itu tentang kebijakan 15% itu. Nah, harusnya kita yang cara pemerintahan demokrasi ya, harusnya itu bisa dipertimbangkan ketika masyarakat sudah mulai bergerak untuk menolak 12% itu. Ya, Jadi seakan-akan sederhananya gitu. Indonesia sama Saudi kayaknya sama-sama seperti halnya kerajaan. Tapi waktu pengambilan ini loh, pinter ya. Tanggal 1 Januari kan mulai naik. Iya. Itu kan orang pada sibuk liburan. Jadi gak kepikiran. Mahasiswa libur, Iya, iya. semuanya libur. Yang mau demo yang aktivis-aktivis yang beneran banget gitu. Tapi nggak tahu nih masyarakat kadang kalau viralnya sudah ini
Apalagi sekarang dicekokin dengan banyak yang viral ya. Sedikit-sedikit viral, ada tukang roti gebukin karyawan viral, ada tukang apa lagi tuh. Itu kan orang terpecah fokusnya. Ya harusnya PBNU memang jadi representasi masyarakat ya, karena dia ormas ya, ormas yang menaungi Enggak lah. sekian ratus juta lemas ya. warga NU. Ya kalau dia, PBNU gitu banget. ya ingatkan lagi ya, saya ingat ya. Ada Betul banget. menghidupkan Gus Dur. Gus Dur itu Ini kayak pernyataan dia pribadi. tidak pernah hitung-hitungan politik yang hanya menguntungkan kelompoknya sendiri. Dia menunjukkan kualitasnya, pembelaannya terhadap rakyat, ketidakadilan apapun itu, tidak pandang bulu, dia utamakan. Iya. Benar itu. Kalau Anda dengan slogan menghidupkan Gus Dur, harusnya contoh Gus Dur. Begitu. Jangan cuma bahan kampanye doang ya. Waktu muktamar hidup Gus Durnya. Muktamar selesai, Gus Durnya sudah meninggal. Itu nih. Yang kita tunggu sebenarnya sumbangsi Hidup suri PBNU. namanya. Sumbangsi PBNU. Ibaratnya bagaimana statementnya itu yang memang dirasakan oleh masyarakat NU, karena kan setengah warga Indonesia ya kan NU. Makanya nggak tahu dah bicara itu makanya. Ya, Gus dengerin aja Gus ya. Mumet ya. Sedih. Beliau barangkali ada saran buat ketua PBNU. Apa yang ingin Anda sampaikan? Saran-saran sebagai mualaf NU yang baru masuk NU. Tadi saya dengar apa namanya tadi? Apa namanya yang dibicarakan kok jadi sedih ya? Jadi sedih kan. Ya gini aja lah. Aku sedih. Kalau memang analisis kita kurang tepat, sebenarnya apa sih yang membuat yakin kita sebagai warga itu bahwa PBNU itu selama ini visioner untuk positif warga gitu? Apa coba gitu? Supaya kita sebagai warga tidak yakin gitu. mempertanyakan Iya, ada tidak apa dengan mempertanyakan, PBNU. tidak suudzon gitu. Tolong jaga hati kita gitu. Atau menurut saya gini, langkah pertama jangan panggil beliau Gus. Sekarang masalah Gus lagi bermasalah Gus itu. Kiai. Panggilnya Kiai. Kalau sudah dipanggilnya Kiai beda tuh nanti kebijakannya insya Allah. Surya. Soalnya sekarang Gus kan lagi bermasalah nih Gus ini. Kamu nih Kiai Yahya. Ya, mohonlah yakinkan kami warga NU bahwa PBNU itu masih berpihak kepada rakyat gitu loh. Udah capek kita. Capek. Lawan. Apalagi bentar lagi Hall Gus Dur. Tapi plot twistnya itu di Haul Gus Dur gak ada foto beliau di pamflet tuh. Iya. Ya mungkin itu cukup.